jurusan bimbingan konseling. Bisa dipanggil Kak Elsa atau Kak Elsa, ya. Nah, kita absen dulu ya, biar tahu kamu saya. Kalau aku panggil namanya, kalian bikin kata-kata hari ini. Bebas. Kata-kata hari ini. Oke, singkat saja. Singkat saja. Oke, yang pertama Adman, ya. Adman. Zaman. Adman, ya. Kata-kata Kata apa? ini buka villa. artinya? Artinya? Belilah buah. Apa Wih buka filmnya? Ya, tetaplah dia Allah. Ananta, Antika, Jangan salah. bukan ada ini. Ada guru di kali. Wah, gurunya keren banget. Salah. Antika Febrian, Aninda. Kata-kata hari ini. Singkat saja. Tuhan boleh berencana tapi bukan manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Kerasa banget dengan Kata hari ini. Mati ya? Oke, Aris. Kata hari ini Aris. bentar ya tinggal dulu. Masa depan itu Gak paham soalnya. Berapa? Kata-kata hari ini berapa? Biasa. Bisa aja. Itulah. Oke, kata-kata hari ini bisa. Kita aja deh. Fani. Kesulitan adalah merupakan menjadi kalian. Kata ini. Singkat saja, namanya abangku. Jangan ketawa. Gua pengen cerita. Dari Apa? apa itu? Wajah apa artinya? Siapa yang muslim? Aku datang, aku melihat, aku menang. Ini malah kamu
kamu juga pasti sama kanan sini di sini. Oh, ada ada. Ada. Oke, kata-kata hari ini. Nggak tahu banget. Apa ada baru itu pesanan masih ada ibu tidak ada. Nabila. Oke, apa Nabila? Apa dia? Dari dia ini tes. Ada yang lebih baik dari dia. Benar lagi. Naila. Apa kata-kata ini? Jangan. Rahmat. Sakit. Kata-kata. Itu dalam bidang sistem. Teriak tidak bercerita tapi sama. Balas, Mak. Sahabat lagi spider. Ada bilang. Oh, panas. Kamu nanti pasir. Aku Bang Mes, tidak ada kata-kata untuk hari ini. Tri Ariana. Percayakan semua kepada Allah. Adia. Sakit. Yulia. Tinggi. Oke, sudah. Apa Yulia? Kebiasaan. Betul ya? Udah biasa gitu. Coba yang contoh contek. Aris. Coba yang contek. Minimal sekali seumur hidup. Sabit. Apa itu mencontek? Melihat orang. Apa pengertian dari menyontek? Strategi perang. Melawan ujian. Kalian kan udah mau ujian nih. Masih bisa nyontek tuh ujian sekarang? Bisa. Bisa? Oke, komputer ujiannya. Gak sengaja. Gak sengaja keliat gitu ya. ABCD apa esai? Esai.
Jadi apa itu mencontek? Meniru. Niru. Lagi? Mengintip. Ngintip. Mereplika. Mereplika. Tanya kepada guru. Kepada Google. Perilaku tidak jujur. Oh, perilaku tidak jujur. Apa lagi? Gak jujur tapi dilakuin. Curang. Curang tapi dilakuin. Tarung. Jadi benar tadi mencontohnya adalah kayak menjiwa menyewa hasil orang lain tanpa orang lain tahu atau enggak kita kerjasama dengan orang itu. Biasanya gitu kan? Gitu kan? Jadi mencontek itu salah satu tindakan tidak jujur yang sekarang itu dilumrahkan. Jadi banyak orang-orang yang menjadikan mencontek itu kebiasaan. Itu padahal hal ini tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Membuat bodoh. Dosa. Terus Keji. membuat apa? Ngeri. Ngeri. Sungguh perbuatan. Kamu sakit pakai berdiri. Iya. Oh, Iya. Dosa. Malam ini kan hujan. Aku mau angin. Singkat saja. Menyontek jawaban Tuhan. hai kalian kalau mencontek sama sesama teman yang kenal atau kayak lebih pintar? Yang lebih Pintar. Lebih pintar. Kenal. Saya nggak kenal. Kamu yang saya yang dikenal itu kita di mana? Kita yang lebih pintar kalau lebih kenal. Yang kenal. Tapi kalian yakin kalau nyontek itu jawabannya benar? Yakin? Enggak tahu. Ya tinggi sih. Tahu ya betul sih. Tahu saya. Satu sampai TM buku. Wah kamu pasti benar. Saya baca ulang. Kenapa orang-orang suka mencontek? Enggak pede. Harapan nilai yang besar. Ini mengharapkan nilai besar. Ada lagi? Kebiasaan. Sama kebiasaan. Pepet. Pepet. Sering habis waktu ya. Ya. Ada lagi? Nggak ngapalin. Yang ngapalin. Takut. Takut apa? Takut salah. Takut apa? Nilai nol. Takut nilai nol. Nyawa ya. Ada beberapa faktor penyebab dari kebiasaan menyontek ini. Yang pertama ada faktor dari diri sendiri. Yang pertama ada Pipi kamu. kurangnya rasa percaya diri dari pelajar dalam mengerjakan soal. Kenapa kalian merasa tidak percaya diri dalam mengerjakan soal? Karena nggak tahu jawaban. Ya. Tahu. Karena mereka dari kisi-kisi. Udah dari kisi-kisi, apa lagi? Tidak menguasai materi. Karena rata-rata kalian belajar pakai sistem SKS. Sistem kamu sekolah. Diam. Sejam. Kalau nggak sebelum ujian baca heula. Ya, anak gitu. Jadi kalian nggak percaya diri sama jawaban kalian atau enggak kalian kurangnya pemahaman dalam pembelajaran itu. Gitu. Jadi kan sok bingung. Ada sih di buku, tapi kita lupa jawabannya. Karena kita nggak ngapalin gini ya, cuma baca sekilas mah nggak akan nerap. Banyak mah biasanya. Terus yang kedua ada sudah menjadi kebiasaan. Karena udah dibiasakan dari dulu. Jadi dia teh by the way nyontek
udah biasa ini nggak ketahuan, lama-lama akan menjadi kebiasaan buruk yang merusak diri kalian sendiri tuh, dan merugikan orang lain yang dicontek oleh kalian. Kalian mau untung enak atau enggak, pelajaran yang kalian pelajari, jadi gurunya teh ngejelasinnya teh nggak kalian pahami gini kan. Ada guru yang datang cuma ngasih tugas tapi nggak ngasih pemahaman ke kitanya. Ada banyak tuh. Ya, Banyak tuh misalnya. Ada yang dicuri. jadi dia mesti belajar. Jadi ada faktor yang gurunya teh nggak ngasih penjelasan ke kalian, jadi kalian baca sendiri itu gak ngerti, jadi gak akan nyampe sampai kapanpun gitu. Tapi kalau gurunya ngejelasin, tapi seenggaknya gitu kita teh ada nginget-nginget dengan, oh guru ini pernah ngejelasin ini deh, ada kan di memori otak kita. Kalau dia nggak ngejelasin sama sekali, kitanya juga gak akan ngerti dan gak akan paham, gak akan ingat gitu. Atau ada juga kita tuh ada nih nggak suka sama satu pelajaran dan kita tuh menyepelekan pelajaran itu. Jadi belajar misalkan kalian ada yang nggak suka matematika, jadi pas pelajaran matematika kalian tuh nggak pernah merhatiin gurunya, tidur atau enggak abayoy guru deh ngomong lagi gak ngerti gitu. Itu juga jadi faktor kalian mencontek itu karena gak paham apa yang guru itu sampaikan karena kalian tidak suka pada pelajaran itu. Jadi sebisa mungkin meskipun kalian gak suka pada pelajaran itu, tapi seenggaknya perhatikan itu. Seenggaknya kalian ada paham lah, nggak ngeblank semua. Kalau enggak ada pengaruh budaya. Jadi kayak karena kebiasaan sudah menjadi kebiasaan dan ada pengaruh dari budaya luar kayak apa sih? Jadi kalian teh nggak mau berusaha nih. Jadi kalian teh pengen nilai gede, tapi nggak mau berusaha belajar. Udah ini non. Kebanyakan kan gitu. Kalian terlalu banyak waktu untuk main, sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Tapi kalian teh pengen nih nilai gede, jadi kalian teh malah nyontek. Tapi kerasa gak sih kalau kalian gak ngerti apa-apa, pas ngisi ulang-ulang stres sendiri gitu ya? Kerasa kan? Kayak, duh, dia baca kalau dia tengah nanti, apa sih jawabannya? Gitu kan? Ya. Karena apa? Karena kaliannya ngeblank dalam pelajaran itu, nggak baca sama sekali, nggak pernah merhatikan juga, lupa lagi, kalau nggak dibaca lagi mah biasanya gitu. Jadi sebisa mungkin, apalagi kalian udah kelas 12, belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Apalagi kan ujian sekarang mah nilai murni. Kalau di komputer itu dapatnya nilai murni. Jadi kalau dapat 30, udah 30, kecuali gurunya masih lebih itu. Jadi harus, jadi semangat belajarnya harus maksimal, lebih ditingkatkan lagi, lebih baca materi yang kalian pelajari. Terus ada faktor
Ada juga faktor yang menyebabkannya. Kalau ujian sekarang masalahnya, kalau ujian dari dulu satu kelasnya sama semua gitu ya, ya kan? Ya soal tes satu kelas sama semua. Jadi kalau ada ujian di kertas soalnya semuanya sama. Jadi kita nyonteknya tinggal lihat. Jadi guru nyontek udah variatif kayak ngasih soal sama tapi bisa dibedain lah angkanya, urutannya, atau enggak kita sekolah soalnya dibedain semua biar pemahaman kita lebih luas, gak bisa niron. Tapi kan sekarang mah sampai sekarang gitu gurunya masih yang soal sama semua kan. Ya, jadi kita juga ya gampang tinggal niron ketemu di sekolah. Nah, jadi gak ada variasi untuk kita belajar lebih giat, gak ada kemauan. Nah, dan soal yang diberikan itu selalu berpacu pada teks atau enggak hafalan mati kita. Jadi mereka bikin soal selalu berpacu pada buku yang ada pada kita. Kan selalu dikasih pelajaran, kita nulis atau enggak yang buku. Mereka tuh ngasih soal selalu berpacu pada hafalan teks di buku itu. Padahal bisa ngasih soal yang lebih bervariatif, soal cerita biar mengembangkan wawasan kita. Kayak soal variatif itu bahasa Indonesia. Nah, pelajaran yang lain belum mengembangkan ke itu. Kalau Indonesia kan banyaknya soal cerita. Jadi kita lebih bisa berpikir. Jadi dia mah lebih mengembangkan kemampuan kita dari membaca dan menyimpulkan. Karena dari Indonesia banyak soal jebakan kan? Ya kan? Gampang tapi susah. Indonesia teh. Harusnya semua pelajaran ada variasi seperti bahasa Indonesia gitu. Jadi kemampuan kita, literasi kita, kemampuan kognitif kita lebih dikembangkan. Terus ada dari faktor satu. Kenapa faktor orang tua berpengaruh? Karena pengen nilainya bagus. Lagi? Tertekan. Kamu ditekan sama orang tua? Baik. Lagi? Kan ada ya orang tua yang ambis. Kalau orang tuanya yang ambis jadi bukan muridnya, bukan anaknya. Jadi dia tuh pengen anaknya nilai gede. Misalkan pengen kamu minimal 90 ya, gak boleh kurang dari 90. Kalau kurang saya beri hukuman. Ada nggak orang tuanya yang gitu? Ada? Oh gak ada. Saya? Kamu? Asal jangan di bawah 10. Jadi kenapa faktor orang tua mempengaruhi? Karena kan ada orang tua yang menekan anaknya supaya nilainya sempurna. Jadi anaknya juga tertekan, jadi dia teh pilih jalan pintas, udah nyontek, udah pusing belajar sendiri mah, biar nilainya gede, udah nyontek daripada dimarahin orang tua. Kebanyakan gitu. Jadi mereka tuh nggak paham dengan kemampuan kita, terlalu memaksakan kemampuan kita. Jadi orang tua tuh nggak ngerti kelebihan dan kekurangan kita. Kan bisa jadi kalian tuh potensinya di non akademik, ya kan? Ya kan ada yang akademiknya bagus dan akademiknya jelek, ada yang non akademiknya jelek, akademiknya bagus. Dan dua-duanya belajar lagi. Ada, pasti ada. Jadi harusnya mereka memahami dulu karakter kalian, memahami dulu kalian lebih unggul di mana. Kan kalau dalam akademik juga kan udah semua harus dipahami, gak semua suka kan, gak semua unggul di
cuma ada beberapa. Di non akademik juga kita cuma ada beberapa, nggak semua unggul. Jadi seharusnya orang tua itu lebih melatih kemauan kita dan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kita yang nggak tertekan, hasilnya juga bagus gitu. Gimana sih? Gimana cara menghindari cara penanggulangan mencontek? Belajar. Ya, dari diri kita sendiri. Niat. Ya. Niat. Gimana cara menangani agar kita tidak mencontek? Di kertas ujian pakai sekat ujiannya. Wis. Simpel, asam. Aku bakal main di rumah. Paling jangan panik. Satu kelas 10 pengawas. Wow, Iya. mulanya pakai ajaran. Jadi pakai tutup mata, pakai sinar, pakai topeng. Beri aku 10 orang. Goncangkan masyarakat. Guncangan pas baru. Faktor pribadi. Apa yang termasuk ke faktor pribadi gimana? Belajar. Kenapa nih? Boleh. Puasa di rumah. Boleh, bisa. Apa lagi? Belajar. Belajar. Apa lagi? Belajar. Belajar. Memahami. Belajar. Memahami. Menguasai. Izin minum. Boleh. Ada di bahasa siapa contek. Juara kesempatan apa? Jadi dari faktor pribadi ini ada beberapa aspek yang mencampurnya, yaitu yang pertama adalah bangkitkan rasa percaya diri kalian. Kenapa sih rasa percaya diri itu penting? Karena dia pede. Masalah ya. Oh salah ya. Apalagi? Kenapa harus percaya diri sih? Karena kalau udah percaya diri menumbuhkan semangat. Percaya diri menumbuhkan semangat. Apalagi? Dengan percaya diri kita menjadi percaya diri. Bisa diulang-ulang. Dengan percaya diri. Karena Karena kebanyakan mereka itu tidak percaya pada jawabannya sendiri. Jadi Niron, lihat yang lebih pintar kina beda jawabannya. Tapi ganti we kita teh. Karena orang rasa kepercayaan diri kita pada kemampuan kita. Gitu. Jadi kalian harus mengembangkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. aku udah percaya diri, tapi Kepedean. Kan? Percaya diri ya. Percaya diri ya. 50 kan itu karena ya kan. Kan yang penting yakin. Kan yang penting usaha sendiri. Dik Berarti kan. kalau gitu, berarti emang kemampuan kamu ada di situ, ada di sini tuh. Jadi 50 itu udah kemampuan diri kamu. Jadi kamu bisa dilihat apa yang kurang dan kamu bisa meninggalkan hal itu.
Jadi kalau nilaiwan mencontek, jadi kita nggak tahu kemampuan kita tuh sampai mana sih. Gak apa-apa nilai 20, 30. Yang penting hasil dari diri kita sendiri. Itu buat apa nilai bagus, tapi kitanya nggak paham apapun, nggak ngerti gitu. Nah, dan kalian tuh harus dibiasakan berpikir realistis. Gimana sih berpikir realistis? Realistisnya apa? Ya itu Real. Real. Kenyataan. Real, oke. Real apa? Real or Madrid? Ay, ambisiusnya apa sih? Serius? Aris. Aris. Ambis serius. Ambis serius. Apa ambisius teh? Itu yang dilakukan secara serius. Foto yang dilakukan secara serius. Oh, bukan dipakai. Turunan ya, Mas. Ayo, bicara percaya diri. Nah, jadi kita ini harus dibiasakan berpikir realistis, tapi tidak ambisius. Karena kadang orang ambisius itu hanya berpacu pada dirinya sendiri dan tidak melihat orang lain. Kadang orang ambisius itu terlalu mementingkan dirinya sendiri, terlalu memang fokus pada tujuan, tapi mereka terlalu berlebihan. Dan kadang orang ambisius itu pengennya menjatuhin orang dan pengen satu-satunya yang terbaik gitu. Dan kalian jangan pernah ada pikiran seperti itu. Apalagi sekarang mah tingkatkan kebersamaan. Udah kelas 12 kelas. Belajar bareng-bareng. Biar lebih paham gitu. Terus ada juga faktor lingkungan. Kenapa lingkungan sangat berpengaruh? Karena pas sudah. Karena kalau ngap jadi tidak fokus. Bukan lingkungan itu. Oh, itu lingkungan ya. Bener sih, kesalahan. Kesalahan tapi nggak bener. Jadi faktor lingkungan tuh ini kan faktor lingkungan. Kalau teman-teman kalian banyak yang mencontek, otomatis biasanya kalian juga akan ikut mencontoh itu. Karena apa sih? Sebagai manusia secara tidak sadar kita selalu meniru perilaku manusia lain, baik yang buruk atau yang baik. Nah, jadi sebisa mungkin ciptakan lingkungan yang baik, harmonis. Harmonis itu apa sih, Kakak? Ada nggak tahu deh. Kenapa, Kak? Apa sih harmonisnya guys? Ada yang tahu harmonis? Satu yang enggak. Saya sendiri jawab sendiri. Aneh. Itu merasa bersalah.
Evaluasi terus tapi berubah-ubah. Kamu bingung. Sabar, Bu. Jadi dari sistem evaluasi ini kita harus menerapkan beberapa poin. Jadi kayak targetan jadinya. Jadi target kita misalkan kita nargetin di ujian ini kita dapat 80. Tapi kita nargetin 80 teh sebanding nggak sama usaha kita? Banding. Sebanding. Mana risikonya besar? Aduh. Berapa? 15 banding 1. Komen dalamnya ya. Komen dalam. Oh, boleh. Ya. Gimana kepercayaan masing-masing? Jadi gitu. Jadi dari sistem evaluasi ini kita harus menargetkan apa yang ingin kita capai. Tapi harus sesuai dengan usaha kita juga. Jadi jangan kalian targetin 80 nih. Tapi kaliannya nggak belajar, ya nggak akan nyampe. Itu. Jadi sebisa mungkin usaha dulu. Hasilnya gimana nanti? Benar. Ya kan? Seenggaknya kalian udah berusaha dapetin yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang kalian inginkan. Kalau hasilnya tidak sesuai, evaluasi lagi pada diri kalian. Apa sih yang salahnya? Apakah metode belajar kalian yang salah? Karena kan ada metode belajar orang itu beda-beda. Ada yang visual, ada yang dengan melihat, ada yang dengan mendengar. Jadi kalian harus kenali dulu gaya belajar kalian supaya belajarnya juga nggak boring. Misalkan ada yang orang yang belajarnya tuh lebih enak mendengar, tapi dia malah baca juga kan masuk karena dia lebih masuk dari pendengaran itu. Ada yang belajar dari membaca, melihat gambar atau membaca tulisan, tapi dianya belajarnya dari mendengarkan audio atau mendengarkan penjelasan guru, gak akan masuk. Itu. Jadi kalian harus pahami dulu gaya belajar kalian, dan kalian sebisa mungkin harus sungguh-sungguh dalam belajar, karena bentar lagi lah lulus ya. Amin. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Lanjut meren. Lanjut. Jadi gitu. Ubah. Kan kebiasaan menyampaikan itu hal yang negatif. Sebisa mungkin kalian kurang-kurangin lah perilaku bibliotek. Emang sih gak akan bisa dihilangkan sepenuhnya. Susah. Harus dengan bertahap, apalagi udah kebiasaan dari dulu. Sebisa mungkin dari hal-hal kecil aja. Seperti belajar. Jadi kalian kalau mau ujian, belajar yang benar. Jadi seenggaknya ada nih kalian lihat, ingat-ingat jadi oh ini jawabannya ini nih. Seenggaknya ada separuhnya lah yang kalian ingat. Tapi seenggaknya apapun itu hasil kalian sendiri, hasil kerja keras kalian, bukan campur tangan mencontek gitu. Kalau kita ini udah belajar, orang lain yang Gak usah ngikutin. tukeran kan bukan jawab. Tukeran jawaban. Jawab tapi ngasal. Kamu ayah itu Itu sih jawab demi masal. Oh gitu. bukan maksudnya kita Berarti kalau belajar dari orang lain masa. bukan kita. Enggak lah. Kemana kek?
Benar itu. Soalnya nanyanya ke orang-orang. Benar semua orang Dari sumber narasumber. Besar pengen narasumber jadi gede kira-kira. Ya, benar. Rugi itu udah ditanya? Enggak. Rugi gak yang ditanya? Yang nilainya lebih kecil Eh, daripada yang rugi. rugi. Karena yang paling salah. Jawaban yang salah. Masih jawabnya salah. Oh, gitu. Bisa sih. Oh gitu ya. Oh gitu. Langsung kesinggung sama itu. Oh. Pernah dia Ron. Oh, dia pernah dia Ron. Kamu dikasih jawaban salah. Walau. Oh, jadi gitu ya. Seenggaknya kalian seenggaknya dikurangin aja. Emang nggak bisa sepenuhnya dihilangkan, tapi kebiasaan buruk ini kalau berlanjut sampai ke pekerjaan, dunia kerja atau dunia perkuliahan, kalian sendiri yang merugi. Emang kalau kerja itu kayak gitu? Kalau kerjanya di kantor kan nyari apa? Berkas. Kalau kerjanya ngerjain berkas di kantor suka ada gitu tuh. Kalau kuliah nggak boleh kan, nggak boleh sama. Kalau nyontek udah we. D langsung. Jadi anak ini Pulang. Bayar kita pulang. Ada yang lanjut kuliah? Ada. belum tahu. Gak salah. Itu salah sih. Aku yang salah nanya ke kamu. Sih. Sama sorry Pak. Oke, udah ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tidak boleh menyontek. Ke depan nyimpulin. Aku kasih hadiah cepat. Ruby. Tuh. Ruby, matinya. Menyimpulkan apa yang udah aku bahas. B simpulkan B. Ingat aja B. Gampang. Ingat aja B. Betul. Ayo, ada yang mau nggak? Singkat. Aku kasih hadiah. Singkat tuh. Gak apa-apa, masih nggak juga. Terus juga tuh ingat. Keduanya adalah Ke depan. Ruby. Kamu kurang yang kue gitu. singkat saja Bang Buto. Nama lu sih? Nama saya Dika. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh menyontek karena menyontek dapat merugikan diri sendiri maupun orang-orang di lingkungan kita dan bisa berdampak buruk untuk kedepannya. Cara penanggulangannya untuk kita sekarang di masa SMA yaitu belajar dan teman-temannya yang lain juga belajar. Jadi lingkungannya semua belajar. Terus jangan ambis sama nilai, padahal kemampuan kita masih di bawah. Ya, tapi kamu dia. Sesuai nilai mah bakal ngikutin sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang pesan dan pesan. Kesan dan pesan apa? Pertemuan kita hari ini. Mantap. Kesannya kayak gimana, terus pesannya buat aku ke depannya harus gimana sih? Jangan mencontek. Kata-kata hari ini. Oh ya, kata-kata. Kita juga. Wah, bagus dari tadi Bang. Nanti terakhir. Sok ada yang mau pesan dan pesan ke depan? Yang cewek? Bintang, Bu. Bintang biasanya suka mau ke depan. Bintang cuma bintang. Nah, bintang. Ayo, Suka tebing. pesan dan pesan.
Oh jadi gak ada kesannya buat aku. Sadar. Ini kue jadi cuma. Iya saja. Sama tuh bintang minimal malu. Ya setelah pesan. Ada nggak cewek yang mau nggak? Coba lagi aja sebelah nih ada yang di belakang. Ayo. Ayo. Mas, Iya. Cabi. Bel. Bel. Pesan hari ini yang saya dapatkan adalah tidak boleh menyontek. Tidak boleh. Pesan untuk kali ini sangat baik seperti yang sudah direncanakan oleh Sang Maha Kuasa. Katanya, seperti ini. Sekian dari saya. Gak ada intinya. Yang penting ramai. Mungkin sekian. Pasti pembahasan dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Duaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.